Apa rahasia yang tersembunyi pada nyamuk? Bahwa Allah telah memberikannya sebagai contoh dalam Al-Quran. Apa keistimewaan nyamuk hingga menarik perhatian para ilmuwan terkemuka dunia di bidang entomologi? Mengapa nyamuk menggigit orang tertentu dan menghindari orang lain? Kami akan menjawab semua pertanyaan dalam video ini, berdasarkan penemuan ilmiah terkini. Mari kita mulai dengan penyebutan nyamuk dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Quraisy mengolok-olok penyebutan nama-nama hewan dalam Al-Quran seperti gajah, laba-laba, semut, lebah madu, dan lain-lain. Mereka bertanya-tanya mengapa Tuhanmu, Allah yang kamu anggap maha kuasa, memberikan contoh makhluk tak berarti untuk membuktikan kekuatan dan pengetahuannya. Kemudian Allah menurunkan kepada nabinya ayat ke-26 surat Al-Baqarah, yang di dalamnya Allah menjawabnya dengan pernyataan yang jelas. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Penggunaan nyamuk sebagai contoh dalam ayat ini mungkin tampak tidak biasa pada awalnya, namun penting untuk diingat bahwa Al-Quran sering menggunakan analogi dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dalam hal ini nyamuk digunakan untuk menekankan gagasan bahwa hal terkecil dan tampaknya tidak penting di dunia ini berada di bawah kendali dan wewenang Allah. Izinkan saya berbagi dengan Anda beberapa fakta menakjubkan tentang nyamuk sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan dibuktikan oleh penemuan ilmiah terkini, maka Anda akan lebih memahami mengapa Allah menggunakan nyamuk sebagai contoh. Dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang nyamuk yang menggigit, Dia menggunakan istilah baudata untuk menyebut nyamuk betina. Artinya nyamuk yang menghisap darah itu berjenis kelamin betina, bukan jantan. Ayat ini diturunkan pada abad ke-7, namun baru belakangan ini, para peneliti dapat menemukannya berkat mikroskop elektron yang canggih. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi telurnya, dan untuk itu nyamuk betina diberi bagian mulut yang kuat, yang disebut belalai, yang mampu menembus kulit manusia atau hewan untuk menghisap darah. Belalai nyamuk jantan tidak cukup kuat untuk menembus kulit, ini alasan mengapa nyamuk jantan tidak memakan darah. Dari ayat ini kita juga dapat mengetahui bahwa nyamuk mempunyai parasitnya sendiri. Hal ini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa ada beberapa parasit terbang lainnya yang dikenal dengan nama Culicoides anopheles, yang menghisap darah nyamuk betina. Makhluk kecil ini ditemukan pada tahun 1922 oleh ahli entomologi hebat dari Inggris, yang dikenal sebagai Dr. Frederick Wallace Edwards. Dengan menggunakan mikroskop yang sangat canggih, bayangkan makhluk kecil lainnya duduk di punggung seekor nyamuk dan memakan darahnya. Hal itulah yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut ketika berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan-segan menggunakan perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Hal lain yang unik pada nyamuk dan membuktikan hikmah di balik perumpamaan nyamuk, seperti yang diberikan Allah dalam Al-Quran, adalah anatomi mata nyamuk. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa nyamuk memiliki dua mata, namun mata ini terdiri dari ratusan lensa kecil, yang masing-masing mengirimkan gambar ke otak. Hal ini memungkinkan mata nyamuk beroperasi pada 149 derajat, dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi pergerakan cahaya dan rangsangan visual lainnya di lingkungannya. Beberapa lensa ini dapat mendeteksi perubahan dasar cahaya yang membantu membedakan objek dan lokasi. Hal ini membantu nyamuk mendeteksi mangsanya dengan penglihatan, karena tujuan utama nyamuk betina adalah memproduksi dan bertelur, oleh karena itu ia membutuhkan darah spesies lain. Namun ketika hari gelap, betina mendeteksi mangsanya melalui penciumannya, gerakannya, dan bentuk warnanya, dan kemudian oleh karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan. Jadi, mengapa nyamuk menggigit orang tertentu dan menghindari orang lain? Faktanya nyamuk mempunyai kemampuan canggih dalam menguji darah, yang menjadi alasan mengapa nyamuk tidak menggigit semua orang. Sementara isyarat kimia dan fisik seperti penglihatan, bau, panas dan kelembapan membantu nyamuk betina berorientasi pada targetnya. Bau badan tertentu menarik mereka ke inang tertentu. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bakteri kulit berperan dalam mengembangkan bau badan. Kulit kita dipenuhi bakteri yang mengeluarkan zat mudah menguap yang bervariasi dari orang ke orang. Kata Meg Younger, ahli saraf di Universitas Boston, perbedaan bau antar manusia menyebabkan perbedaan daya tarik nyamuk terhadap orang yang berbeda. Ia menambahkan, diperkirakan terdapat sekitar 3.500 spesies nyamuk di bumi,
yang masing-masing memiliki habitat dan ciri-ciri berbeda. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah menemukan banyak informasi penting mengenai nyamuk, masih banyak lagi yang belum diketahui. Apakah Anda masih belum menemukan keajaiban dalam kehidupan seekor nyamuk? Jadi penggunaan nyamuk dalam Al-Quran berfungsi untuk menggarisbawahi gagasan bahwa kekuasaan dan pengetahuan Allah tidak terbatas dan mencakup segalanya, dan bahkan makhluk terkecil sekalipun dapat berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan dan kebesarannya. Kita menyaksikan dan melihat setiap hari dan dimanapun tanda-tanda jelas dari Sang Pencipta kita, bahwa kebenaran diwujudkan dalam keajaiban ciptaannya, baik di alam semesta yang luas maupun di bumi. Saya akan menyimpulkan dengan menceritakan kepada Anda sebuah kisah menakjubkan dari Al-Quran tentang nyamuk. Al-Kisah ada seorang raja bernama Namrud yang memerintah di Babilonia dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia merasa patut disembah karena bisa memberikan kebahagiaan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya Nabi Ibrahim kepadanya, dan Raja Namrud memutuskan untuk terus melakukan pelanggaran dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya dan tinggal di sana selama 400 tahun. Selama itu, Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat yang terbuat dari besi agar nyamuk itu dapat keluar. Raja Namrud meninggal dunia dengan keadaan zalim. Kisah ini mengingatkan kita akan nyamuk dan dampak buruknya terhadap manusia. Sekitar separuh populasi dunia kini terancam oleh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam kuning, demam berdarah. Oleh karena itu, nyamuk ini bertanggung jawab atas 725.000 hingga 1 juta kematian manusia per tahun di seluruh dunia, menjadikannya hewan paling mematikan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit dan segala keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Semoga Allah menempatkan kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.